belajar tentang ini kan mau ada ujian. Santai aja nggak sih? Sama nggak bisa sebenarnya tuh kayak seperti itu, terus kayaknya aku ngidap anxiety disorder deh. Masa sampai anxiety disorder sih? Gak boleh diagnosis kayak gitu tau. Iya, soalnya aku kayak ngerasain dari gejala-gejalanya gitu, aku lihat di Google tahu. Jadi setiap orang tuh emang punya rasa cemas, jadi itu wajar. Mungkin kamu harus ke psikolog buat tahu itu anxiety disorder atau enggak. Emang anxiety disorder sebenarnya tuh kayak apa sih? Jadi, orang bisa merasa anxiety, namun berbeda dengan anxiety disorder. Kayak anxiety disorder itu, anxiety disorder adalah suatu gangguan mental yang menyebabkan rasa takut dan cemas berlebih hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Anxiety disorder mempengaruhi seseorang pada 3 tingkatan dasar, yaitu tingkat pikiran, tubuh, dan perilaku. Masa remaja merupakan masa puncak terjadinya gangguan kecemasan. Hal ini disebabkan oleh ketidakdewasaan jaringan saraf yang mendasari regulasi emosional pada populasi ini. Kerentanan otak terhadap kecemasan pada masa remaja memiliki hubungan dengan perkembangan sistem fungsional otak yang berhubungan dengan kecemasan yang tidak sinkron. Kalian tahu nggak sih apa perbedaan antara fear dengan anxiety? Apa tuh? Fear adalah rasa takut mengenai suatu hal yang ada di depan mata. Contohnya, rasa takut akan kecoa. Kecoa! Sedangkan anxiety adalah rasa cemas atau khawatir mengenai hal yang belum terjadi. Contohnya, khawatir akan masa depan. Sebenarnya, anxiety sangat wajar dialami oleh semua orang, namun akan menjadi disfungsional apabila menjadi tidak realistik, berlebihan yang berlangsung secara lama, serta menyebabkan ketidakberdayaan. Kontribusi gen terhadap perkembangan gangguan kecemasan diperkirakan sebesar 30% hingga 50%. Sedangkan perkembangan gangguan kecemasan akibat faktor non-genetik kira-kira 50% hingga 70%. Faktor lingkungan, misalnya stres, kemungkinan besar berkontribusi terhadap perkembangan gangguan kecemasan melalui mekanisme epigenetik yang dapat berdampak pada perkembangan kecemasan, bahkan yang dimulai sejak dalam kandungan. Nah, anxiety disorder ini terdiri dari beberapa jenis. Jenis-jenis inilah yang memiliki diagnosis kriteria atau gejala masing-masing. Gangguan kecemasan umum berhubungan erat dengan disregulasi emosional. Pasien dengan GAD cenderung bereaksi berlebihan terhadap rangsangan emosional dan mengalami gangguan regulasi emosi. Para pengidap GAD atau gangguan kecemasan umum akan merasa mudah lelah tanpa memiliki pemicu yang jelas. Selain itu, mereka akan selalu merasakan rasa gelisah, tegang seperti berada di ujung tanduk. Dalam menjalankan tugas sehari-hari, mereka akan sulit fokus atau sulit berkonsentrasi. Individu dapat mudah marah atau merasa tersinggung. Individu dengan GAD akan sulit untuk memulai tidur, sering terbangun di malam hari, atau tidur yang tidak nyenyak dan tidak menyegarkan. Para pengidap GAD akan merasakan ketidaknyamanan fisik yang disebabkan oleh ketegangan otot yang kronis. Selain itu, gejala-gejala tersebut terjadi setidaknya 6 bulan dan menyebabkan distress secara signifikan atau mengganggu fungsi sosial. Jadi gimana sih treatment untuk mengatasi anxiety disorder? Yang pertama, dapat menggunakan cognitive behavior therapy. Terapi ini banyak digunakan untuk mengatasi gangguan kecemasan. Di terapi ini dapat membantu pasien untuk memperbaiki pola pikirnya dan melatih kebiasaan positif. Jika pasien juga mengalami fobia, maka teknik pemaparan harus disertakan dalam jadwal pengobatan. Contohnya, ketika pasien mengalami fobia ular, maka pasien akan dihadapkan dengan ular secara bertahap. Yang kedua, dapat menggunakan farmakoterapi. Siapa yang bisa judge kamu itu anxiety disorder? Itu hanyalah tenaga profesional yaitu psikolog atau psikiater. Jangan self-diagnose ya, semoga membantu.